Nomor pertama adalah Selamat atas yang ke-23. Siapa nomor 23? Itu saya nomor 23. Saya beruntung hari ini. Yang pertama adalah seorang wanita cantik. Ayo silakan datang ke panggung kami. Haruskah saya ke sana? Ayo. Saya akan bersulang. Oke, mari kita undang pasangan baru memberikan penghargaan kepada gadis ke-23 kita. Ayo pasangan baru silakan. Ayo gadis. Berikan kami pidato penerimaan Anda. Sekarang saya di sini izinkan saya mengatakan beberapa kata. Bro, ini pernikahan yang bagus. Semua keluarga dan teman ada di sini kan. Menakjubkan memiliki teman yang datang dari jauh. Jadi hari ini saya di sini untuk mendoakan pasangan baru untuk tumbuh tua bersama, bersulang. Oke. Apa yang kamu lakukan? Jangan minum terlalu banyak. Biar saya yang bicara. Cici wanita ini. Dia adalah... Nona, perkenalkan diri Anda. Apakah Anda kerabat mempelai pria atau kerabat mempelai wanita? Siapa saya tidak penting, yang penting adalah saya ingin mengatakan beberapa kata kepada mempelai wanita. Minggir. Mempelai wanita, izinkan saya mengatakan, jangan pernah percaya sumpah. Terutama sumpah pria. Abang saya tidak punya hobi lain sejak kecil. Bersumpah. Dan itu tidak pernah terwujud. Anda lihat Tuhan tidak menyambar dia dengan petir. Jadi dia bersumpah dengan lancar seperti kentut sekarang. Apa yang salah? Apa yang akan dia lakukan? Siapa dia? Teman saya, dia mungkin terlalu banyak minum. Orang-orang akan tampil dalam sebuah acara kan. Bagaimana kalau naik ke panggung? Oke. Bagus. Oke, terserah musik. Bagus. Baiklah. Aku punya hadiah. Oke, jangan bahas itu, Ayo, bersulang. Apa yang kamu lakukan? Sayangku, bisakah kamu menjadi seorang wanita? Bagaimana kamu selalu mengangkat gelasmu? Apa yang salah denganku? Sekarang wanita kecil yang pemalu dan menggemaskan seperti burung kecil sedang populer di masyarakat ini. Mereka sedang melihatmu. Seperti kamu. Lihat dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa seperti burung? Aku sangat cantik hari ini, aku seperti burung. Burung kecil kuning. Berpakaian indah adalah burung kecil kuning. Kamu seperti burung unta. Kenapa aku seperti burung unta? Kenapa aku harus seperti burung kecil? Aku beritahu kamu, kalau aku punya pacar di masa depan, aku akan membuat pria itu bergantung padaku. Oke, kita lihat saja nanti. Ayo. Ayo, bersulang. Kamu berhenti minum. Jangan mabuk lagi. Kamu terlihat sangat menakutkan saat mabuk. Apa jangan hentikan dia dan biarkan dia minum. Lagi pula dia selalu memalukan. Aku harus minum untuk mendapatkan uangku kembali. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku ingin mabuk. Kamu tidak bisa minum lagi. Kamu benar-benar meminumnya. Kenapa aku tidak bisa meminumnya? Pelayan bawa anggur ke sini. Kita tidak bisa menghentikannya. Ya, maaf. Aku tidak bermaksud melakukannya. Maaf. Kalau kamu bermaksud melakukannya, aku akan membuatmu mentraktirku makan malam. Makan malam tidak apa-apa. Jangan terlalu mahal ya. Jangan dijadikan presiden. Tuan Dai Xiaofeng lama tidak bertemu. Aku melihatmu saat kamu di atas panggung. Aku terlalu malu untuk menyapamu. Aku baru saja bertemu denganmu di sini. Kamu harus membantuku nanti. Apa? Oke. Kamu masih sama, aku akan mengurus semuanya. Semuanya terserah padamu. Aku akan mengurus semuanya. Oke, dah. Akan mengurus semuanya. Baiklah, aku akan memberitahumu sebuah rahasia kecil. Hari ini tamu kaya memberikan hadiah besar untuk merayakan pasangan baru. Hadiah mewah akan segera diberikan. Apa hadiahnya? Kejutan akan segera diberitahukan padamu. Mari kita lihat siapa yang akan memenangkan hadiah besar hari ini. Mari kita nantikan. Baiklah, semua orang keluarkan kartu nomor kalian. Dia adalah nomor 11. Di mana nomor 11? Di sini. Zefeng di sini. Itu temanku. Selamat kepada pria ini, ayo.
Ayo silakan naik ke panggung. Selamat kepada nomor 11. Baru saja kamu menumpahkan anggur padanya. Dia tampan. Sebenarnya hadiah hari ini adalah hadiah untuk 2 orang. Sekarang, kami telah memilih 1 pemenang. Kemudian kami membutuhkan 1 lagi. Akan sempurna jika itu seorang kecantikan bukan? Ayo ayo ayo. Nomor berapa yang akan mendapatkan hadiah besar? Itu nomor 23. Nomor 23. Kenapa kamu lagi? Ya, kenapa aku lagi? Kamu sangat beruntung. Silakan silakan. Kenapa aku sangat beruntung? Baiklah apa? Hadiah untuk 2 orang. Sekarang aku akan memberitahumu. Itu adalah perjalanan romantis 3 hari ke Qingdao Selamat. Kalian saling kenal. Tidak. Tidak. Kalian tidak saling kenal itu sangat menyenangkan bukan? Ya, Perjalanan romantis 3 hari ke Qingdao itu berarti kamu punya kesempatan untuk memiliki waktu romantis seperti itu. Tapi jika kamu ingin mendapatkan hadiah kami, kamu harus bermain game. Yaitu ciuman selama 30 detik. Si cucu cayak. ya. Cium-cium. Cium-cium. Kak Feng, kamu di sini. Selamat. Aku akan ke sana, oke? Kamu sangat cantik hari ini. Ingat pertama kali aku melihatmu. Kamu mengikuti kakakmu dan bermain dengan kami. Begitu cepat waktu berlalu. Ya, gadis kecil itu akan menikah. Ngomong-ngomong Kak Feng, gadis yang kamu bawa hari ini adalah pacar barumu. Lumayan lebih berkarakter daripada yang terakhir. Terakhir kali yang mana yang kamu lihat terakhir kali? Kamu punya begitu banyak pacar, sampai kamu tidak ingat yang mana. Kamu memang luar biasa. Aku akan meluruskannya untukmu. Itu bukan pacar-pacarku. Itu hanya teman perempuan. Aku masih single sekarang. Kenapa kamu tertawa? Kamu, sikap terhadap perasaan masih sama. Kamu datang ke pernikahanku, tidak merasa iri. Cepat carikan aku kakak ipar. Pikirkanlah. Orang-orang di seluruh dunia sekarang sibuk mencintai tidak mencintai mengeluh. Aku tidak ingin bergabung dengan mereka. Kurasa lebih baik aku melihat mereka. Kamu masih kesal tentang Yuan Ai. Jangan melawan. Semua wanita hanya untuk satu wanita. Sudah bertahun-tahun. Lepaskan saja. Kamu percaya cinta? Tentu saja, kenapa tidak percaya? Baiklah. Oke, keluar dan sibuklah. Aku akan masuk. Pergi. Sampai jumpa. Hari ini agak mengejutkan. Ada yang tidak terduga. Bagaimana kamu menikmatinya? Ada apa? Apakah modelku berjalan memalukan? Jika ya, aku akan mati. Ada apa? Berani dan jadi pahlawan kesepian setiap hari, seperti mawar yang bergema. Siapa yang bisa tahan? Bagus untuk melepaskannya. Aku sangat khawatir. Dunia emosionalmu. Sebagai gadis tanpa pria di sekitar. Setiap hari aku harus menghibur dan menenangkan kalian bertiga yang tidak punya pria. Di sampingmu. Aku sangat susah. Semangat apa aku ini? Aku semangat pria murni. Tapi Xiaoxin. Tapi kamu berhasil kali ini. Kamu mendapatkan kesempatan untuk pergi ke bulan madu di pulau dengan pria tampan. Ngomong-ngomong, aku baru saja menjawab telepon. Bagaimana pria itu? Dia sangat tinggi dan tampan. Seperti aktor di drama Korea. Benarkah? Bukankah Xiaoxin adalah pemeran utama drama Korea? Dua orang berpegangan tangan berjalan di pantai, di pulau yang romantis. Angin laut berhembus. Ada langit biru dan awan putih. Aku tidak pergi ke sana dengannya. Aku tidak kenal orang itu. Kenapa aku harus ke sana? Kasih aku kesempatan ini kalau kamu nggak mau. Biarkan aku menikmatinya. Gila.
Kurasa, aku harus menikahi diriku sendiri tahun ini. Siapa yang kamu nikahi? Nikahi si pelit. Yang suka memukulmu. Jangan sebut dia, aku mau putus sama dia. Aku mau cari orang yang 100 kali bahkan 10.000 kali lebih baik dari dia. Bagus kamu punya nyali. Tapi di mana aku bisa cari orang itu? Kamu punya barang bagus nggak? Kayaknya nggak ada yang bagus akhir-akhir ini. Semuanya habis ketinggalan zaman. Kamu mau nggak? Kamu bilang kemana perginya para pria baik itu? Gimana ngomongnya? Cinta itu mewah. Kalau punya itu lebih baik. Kalau nggak punya kamu masih bisa hidup. Ngomong-ngomong, Zhang Haitian nggak tahu aku udah balik. Aku mau tinggal sama kamu 2 hari. Aku nggak mau pulang. Oke kalau gitu kamu bisa tinggal di sini sama aku. Rapikan moodmu. Kamu bisa temani aku. Sebenarnya aku benar-benar mau baca puisi. 2 burung oriole bernyanyi di pohon willow hijau. Aku bahkan nggak punya pacar. Kelinci jantan dan betina berlarian. Aku bahkan nggak punya pacar. Aku mendesak Tuhan untuk kembali bersemangat. Aku bahkan gak punya pacar. Dasar bodoh. Tanya kamu seberapa banyak kamu bisa khawatir. Aku bahkan gak punya pacar. Enggak. Kamu baca puisinya. Kamu bodoh ya? Enggak bodoh. Ini semangat Aki. Ayo teriak slogan sama aku. Kita harus mandiri berdikari menghargai diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Kita harus mandiri berdikari menghargai diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Kita harus memperkuat diri mandiri menghargai diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Kenapa kamu sendirian? Hari ini hanya kita berdua, dan tidak ada orang lain. Duduklah, apa maksudmu di mana Zhao Kai? Bukankah orang ini selalu datang ke setiap pesta? Kamu tidak tahu. Orang ini di rumah bersama istrinya. Istri. Tidak, aku belum melihatnya selama beberapa hari. Bagaimana dia bisa punya istri? Aku juga merasa aneh. Sepertinya ini dia. Anak hilang yang kembali lebih berharga daripada emas. Kamu bilang orang ini tiba-tiba berubah dari playboy besar menjadi anak kutu buku, siapa yang bisa menerimanya? Benarkah? Kamu bercanda. Benar, dia membawa akta nikahnya beberapa hari yang lalu. Aku kaget saat melihatnya. Nama mereka ada di sana. Istrinya adalah pramugari. Mereka baru saja bertemu di pesawat. Dia menengok dan melihat istrinya. Ketika mereka saling memandang, mereka jatuh cinta. Ya ampun, dia menggambarkannya dengan sangat menjijikkan padaku juga. Dia benar-benar berubah orang ini. Orang ini luar biasa. Aku bilang sekarang, yang tersisa hanya kita berdua. Sesuai keinginanmu. Ini aku nomor 23. Siapa takut? Musik. Tur romantis 3 hari di Qingdao. Ngomong-ngomong, Zefeng, salah satu temanku, membuka klub dekat Taman Chaoyang. Katanya bagus. Kalau kamu ada waktu dalam 2 hari ini, mari kita ke sana. Oke, minggu depan. Aku harus pergi ke pantai dulu. Pantai. Tidakkah kamu pergi dengan gadis yang bermain game di pernikahan? Kamu baik. Dalam 2 hari, tidakkah kamu membawa akta nikahmu juga? Apakah kamu pikir itu mungkin? Tapi aku harus memberitahumu. Sekarang kebanyakan dari gadis-gadis ini tidak bisa diandalkan. Kamu harus berhati-hati. Kereza, ini atau ini. Ini relatif bisa diandalkan. Baik atau tidak? Halo. Apa yang kamu lakukan? Aku di toko. Jangan malam ini. Aku punya pria untukmu. Aku akan mengirimkan alamatnya nanti. Perkenalkan lagi, jangan biarkan aku melihat mereka lagi, tolong. Aku merasa mual ketika melihat pria sekarang. Jika kamu punya sesuatu seperti kucing atau anjing berkembang biak lain kali, telepon aku. Itu adalah orang-orang yang memperkenalkan mereka padamu tidak bisa diandalkan. Lihat siapa yang memperkenalkan pria itu padamu. Aku akan memberimu pria yang aku pilih dengan hati-hati. Aku bilang ini pasti bagus. Ketika aku berbicara tentang kencan buta sekarang, aku punya air asam di perutku. Jangan biarkan aku melihatnya. Optimislah. Selama tidak semua orang hidup dalam kesulitan, dunia masih indah. Xiaoxin kita adalah yang paling baik dan paling patuh.
paling lembut dan pengertian. Aku sudah membuat janji untukmu. Ingat jam 6 sore, bye. Halo, halo. Apakah kamu pikir tante ini menjengkelkan? Perkenalkan pacar lagi padaku. Benar, aku tidak terburu-buru. Apa yang dia buru-buru? Halo. Pernikahan apa? Tur bulan madu pulau. Selamat tur romantis 3 hari Qingdao. Cantik. Bagaimana kamu tahu alamat rumahku? Tebak saja. Tebak kalau aku menebak. Kami ada di pernikahan. Dapat. Turis pulau romantis 3 hari untuk 2 orang di pernikahan. Apakah kamu lupa? Tidak. Itu bagus. Aku di sini hanya untuk memastikan waktu denganmu. Aku akan sibuk minggu depan. Ayo pergi ke sana minggu ini. Berikan nomor IDMU. Aku akan memesan tiketnya. Tunggu. Mengapa kamu begitu yakin bahwa aku harus pergi denganmu? Kita tidak saling kenal sama sekali kan? Aku akan bersama pacarku jika aku pergi ke sana. Siapa yang akan pergi ke sana denganmu? Kamu bilang kamu tidak kenal aku. Lalu mengapa kamu menciumku dengan paksa di depan banyak orang? Bukan itu aturan permainannya. Kamu bisa menolak apa maksudmu dengan paksa. Bagaimanapun aku minum terlalu banyak hari itu. Aku tidak tahu. Kamu baru saja bilang kamu punya pacar kan? Jika aku tidak salah pada hari pernikahan, aku pikir pria yang berdiri di panggung dan menikahi orang lain seharusnya pacarmu. Tidak ada sekarang bukan berarti tidak akan ada nanti. Biar aku katakan yang sebenarnya. Aku akan kencan buta sekarang. Aku akan punya pacar segera. Selamat tinggal. Tunggu, kamu akan kencan buta. Apa pekerjaan pria itu? Polisi yang menangkap preman. Jangan ikuti aku. Apakah kamu pikir aku orang jahat? Tidak, lihat aku. Apakah aku terlihat seperti orang jahat dengan wajah ini? Aku takut kamu akan bertemu orang jahat. Pada saat itu kamu akan menyesal selamanya. Terima kasih. Baiklah. Bukan turis 2 orang, milik bersama kita. Aku berikan bagianku juga. Aku tidak bisa melihat betapa baiknya kamu. Berikan padaku, terima kasih. Apakah kamu bermimpi? Aku memintamu memberiku uang tunai. Kamu bisa pergi ke sana dengan siapa saja. Aku akan kasih kamu diskon. Kamu sakit ya? Kamu jalan ke sana? Jauh banget. Siapa bilang aku jalan ke sana? Nanti aku naik taksi. Susah nyari taksi dan macet di mana-mana. Bukan urusanmu. Ini kencan buta pertamamu kan? Aku kasih tahu, telat di kencan buta pertama itu nggak baik. Aku orang baik, ayo kita selesaikan sampai akhir, aku antar kamu. Ayo naik motor listrikku gratis. Gratis? Kenapa kamu? Suka saya harus naik motor listrikmu. Aku kenal kamu, pergi, jangan ganggu. Nanti orang-orang mikir aku ada hubungan sama kamu. Aku diacuhkan. Oke, jangan naik motor listrikku, kita lihat bisakah kamu naik taksi. Nggak usah diantar. Taksi. Kamu ngapain? Mau kencan buta? Kamu kencan buta di jalan? Gak apa-apa, di sini ramai kok. Kamu lagi agak santai sekarang? Atau bisa? Stop. Aku nggak santai sama sekali. Lihat deh apa yang kamu bilang. Ya lihat, aku nggak bisa dapat taksi di sini. Atau kamu antar aku. Antar aku ke tempat yang bisa dapat taksi. Tolong aku dong. Gak, gimana aku bisa bantu kamu? Aku mikirin kamu. Kalau teman kencanmu. Lihat kita gimana. Kita jelasin hubungan kita gimana. Aku nggak bisa nunda kebahagiaanmu nggak? Ya. Tadi aku agak ngawal ngomongnya. Maaf. Jangan dipikirin. Aku punya banyak kekurangan.
Tapi satu kelebihanku adalah hatiku terlalu lembut. Aku nggak tahan lihat orang minta tolong. Kamu janji sama aku? Makasih. Oke, aku akan antar kamu. Tapi biayanya. Kamu harus bayar aku. Aku akan kasih kamu berapa tarif taksi. Aku lebih mahal dari taksi. Baiklah, baiklah. Seharusnya. Biaya tenaga kamu. Bagus, aku ketemu orang kaya. Tapi mobilku agak kecil, kamu nyaman gak? Kakiku pendek. Oke, cukup pas. Pasang sabuk pengaman. Ini sabuk pengamannya. Pegang, aku nggak tanggung jawab kalau kamu jatuh. Oke, jangan naikin argo kalau buru-buru. Ayo jalan. Halo Dounan. Aku minta maaf. Yu Husin lagi sibuk di kliniknya. Kurasa dia akan datang nanti. Agak telat sedikit. Yah, atau hari ini. Nggak apa-apa, aku akan tunggu dia. Oke, kamu fokus nyetir aja. Kamu ngapain sih? Rusak bunyinya. Apa artinya? Cepat lihat buruan. Pak Do, hari ini ada lobster segar. Baru datang, mau kami siapkan untukmu. Tentu sajikan nanti. Oke. Ada apa sih kamu? Udah nggak bisa lagi. Pinjam HP kamu. Kamu ngapain? Kamu nggak punya Aku HP perlu ya? minta bantuan orang. Aku habis baterai. Lihat kamu pas penting malah nggak bisa. Kamu ngapain? Cepet cari taksi di mana. Atau minta bantuan orang ke sini. Buruan. Halo. Halo, Halo. ini Yu Husin. Kamu siapa? Aku temannya teman-temannya. Aku janji kencan sama dia. Jam 6 hari ini. Kita akan. Kamu yang akan kencan buta sama dia kan? Ya, siapa kamu? Bukan urusanmu. Bro, aku kasih tahu. Sekarang Yu Husin lagi kencan sama aku. Kita berdua ngobrol seru. Aku rasa dia oke. Dan dia juga rasa aku oke. Kurasa kamu gagal. Jangan nunggu dia lagi, pergi aja. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kamu belum dengar maksudku? Yaitu kamu sudah keluar dari permainan, jangan nunggu bodoh-bodoh. Pulang cepat. Tolong minta Yu Husin telepon aku. Aku bilang kenapa kamu keras kepala banget? Apakah kamu tidak mengerti apa yang baru saja aku katakan? Kamu sudah keluar dari permainan, jangan nunggu. Aku tidak bisa dapat mobil gimana? Gimana di sana? HP kamu mati. Otomatis mati. Kenapa aku sial banget? Gimana dengan motor listrik itu? Motor listrik itu pasti tidak bisa jalan. Apakah tidak ada pedalnya? Ayo kayuh. Kamu suruh aku kayuh. Ini motor listrik kamu, kalau kamu tidak kayuh siapa lagi yang akan melakukannya? Tidak, kamu Aku. gila. Lihat kamu berat banget. Kamu suruh aku kayuh ke Wang Jing, maka aku akan langsung mati. Kamu akan kencan buta. Siapa yang peduli sama aku? Apakah kamu yang buang-buang waktu? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang mati. Silakan coba lagi nanti. Jangan ikut aku, jauhi aku. Tidak, Itu rusak, kamu harus bayar motor listrikku. tidak, kenapa motor listrik ini berat banget? Kayuh, kayuh.
Kenapa kamu masih di sini? Kenapa kamu tidak pergi? Aku menunggumu. Kenapa kamu menungguku? Bukannya kencan butamu sudah pergi? Lihat aku sudah lama bersamamu. Rasa sakit juga dihitung meski tanpa hasilkan. Kamu tidak mengajakku makan malamnya. Kenapa aku harus mengajakmu makan malam? Aku tidak nafsu makan dan tidak ingin makan apapun. Ayo, aku masih lapar di sini. Bukannya kamu gagal kencan buta? Apa kamu serius? Aku beritahu kamu, pria itu terlihat tidak bisa diandalkan. Sudah berapa lama dia menunggu? Dia tidak bisa menunggumu sebentar. Pria macam apa dia? Jika kamu tidak melihatnya, itu benar-benar hal baik untukmu. Aku tahu ada restoran barbeque yang sangat enak. Ayo kita pergi bersama. Apa kamu ingin mengejar aku? Aku mengejar kamu. Ya. Tidak, buat apa aku mengejar kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Katakan padaku. Aku hanya ingin memberitahumu namaku. Namaku Lin Zefeng. Aku di sini untuk mencarimu. Aku hanya ingin memberitahumu tentang bulan madu. Jika kamu menerima saranku dan mengubah pikiranmu, hubungi aku kapan saja. Lagi pula kamu punya nomor teleponku. Oke, aku pergi bermain sendiri. Bukannya mobilmu rusak. Ya maaf. Aku terlalu keras hari ini. Aku benar-benar mengira kamu orang jahat, membuatmu pergi ke rumah sakit. Aku benar-benar minta maaf. Dengan keahlianmu, apalagi orang biasa, bahkan mereka yang sudah berlatih tidak bisa menahannya. Kurasa mereka juga tidak bisa menahannya. Aku terlalu khawatir. Aku terutama takut. Berbahaya bagi seorang gadis berjalan di malam hari. Aku bukan orang jahat. Maaf. Ya halo. Ini kartu namaku Yu Husin. Jika kamu punya efek samping atau apapun, kamu bisa telepon aku untuk tagihan medismu. Aku akan bayar semuanya. Aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Pulanglah. Pulanglah. Gak apa-apa, oke. Pokoknya telepon aku kalau butuh apa-apa. Oke dah. Halo Sekretaris Liu. Oke, aku akan datang sekarang. Sudah 12 tahun. Sejak kita pertama kali bertemu, kamu pasti tidak ingat aku. Tapi 12 tahun ini, aku tidak bisa melupakan. Hari pertama aku melihatmu. Aku sudah diam-diam mengawasimu. Dalam kegelapan selama bertahun-tahun. Aku berusaha keras untuk mendekatimu. Aku bahkan minta tolong ke temanmu. Itu kencan buta. Sekarang aku akhirnya bisa menghadapimu. Aku bisa melihatmu tersenyum. Aku bisa menyapamu. Aku sudah siap. Bagaimana denganmu? Kembali. Ayo biarkan aku duduk sebentar. Aku perlu duduk sebentar. Isi daya ponselku. Ada apa denganmu? Kamu terlihat sangat lelah. Aku tidak tidur nyenyak semalam. Kenapa?
Aku tidak tidur semalaman dan sekarang sangat lelah. Kamu tidak tidur semalaman. Tu Ma memperkenalkanmu ke seorang pria semalam. Benarkah? Kamu mikir apa? Jangan berpikir yang macam-macam, oke? Apa aku orang seperti itu? Sudah 30 tahun. Aku harus bertahan. Pak Lin, makanlah sesuatu. Dan istirahatlah. Kamu bekerja terlalu keras semalaman. Aku melihat tawaran untuk tur Asia dari Betu kali ini. Kali ini permintaan pelanggan cukup tinggi. Jika kita ingin mengambil hak untuk menjadi tuan rumah kali ini, kita harus membuat rencana yang sangat komprehensif. Sekretaris Liu panggil para direktur dari setiap departemen. Kita perlu mengadakan rapat. Oke, saya akan segera mempersiapkannya. Ngomong-ngomong, pesan obat yang kamu pesankan untuk saya dia sewaktu lalu. Oke. Hei, tunggu sebentar, Tu Ma mencari kamu. Mengapa dia menelepon ke sini? Halo. Bagaimana kabarnya? Pria yang saya perkenalkan kepada kamu kemarin cukup baik kan? Xiao Xin tidak pulang kemarin. Tidak buruk, tidak heran. Tidak ada yang bisa menghubungi sepanjang malam. Xiao Xin, apakah saya perlu memanggilmu peri kecil? Jujur saja, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu bicarakan? Jangan ngomong sembarangan. Maaf mengecewakanmu. Saya tidak melihat pria tampan itu sama sekali. Justru saya melihat seorang bajingan. Bajingan? Apa itu? Kamu kenal dia, tepatnya di pulau itu. Teman itu terlihat baik. Jadi kalian berdua. Bajingan itu, apakah kalian berdua punya hubungan gelap? Hubungan gelap? Bagaimana mungkin? Saya hampir berkelahi dengannya. Ketika saya pergi ke sana, saya tidak bisa mendapatkan taksi sepanjang jalan. Akhirnya saya bahkan bertemu bajingan itu dan saya diolok-olok olehnya. Saya sangat marah. Saya sangat marah. Sekarang saya beritahu kamu. Kalau saya mencoba naik taksi kemarin, dengan kecerdasan saya, sopir itu tidak hanya mengantarkan saya pulang, tapi juga mengajak saya makan malam. Pada akhirnya supir akan memberikan mobilnya kepada kamu. Apakah kamu tahu apa yang paling kamu butuhkan? Oke, aku mengerti. Apakah kamu tahu apa yang paling kamu butuhkan? Tidak kali ini. Aku hanya ingin memberitahumu namaku. Namaku Lin Zefeng. Masa muda itu terbatas, nikmati saja. Jika kamu menerima pendapatku dan mengubah pikiranmu, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Semua orang tahu itu. Betu adalah merek mewah teratas. Dengan sejarah 80 tahun. Mereka memiliki desainer terbaik di dunia. Setiap musim mereka akan meluncurkan karya baru yang fantastis. Ini adalah pameran pertama mereka di Asia. Jika kita memenangkan hak untuk menjadi tuan rumah tur ini, itu akan mengukuhkan posisi CS di industri mewah. Times dan City Garden juga menerima tawaran tur dari Betu. Wajar saja jika semua orang ingin ikut serta, tapi di industri manapun, yang kuatlah yang bertahan. Saya berharap Departemen Hubungan Masyarakat dan Departemen Perencanaan dapat menyusun rencana yang detail dalam waktu seminggu. Kita harus memenangkan pertempuran ini dengan sempurna. Oke, mari kita bubarkan rapat. Halo. Kapan kamu akan berangkat? Aku berubah pikiran. Aku berubah pikiran, oke? Oke, kamu kirimkan IDMU kepadaku. Aku berencana berangkat akhir pekan ini. Xiao Xin, apakah kamu benar-benar memutuskan untuk pergi ke pantai dengan pria itu? Ya, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Apakah pria itu bisa dipercaya? Tidak perlu. Bukan hanya sekadar perjalanan. Dia pria yang baik.
Dia nggak bakal ngapa-ngapain kamu. Nggak bakal ada apa-apa. Ayolah jangan anggap enteng. Xiao Xin nggak sebijak kamu. Dia bisa aja dibodohin sama orang cuma pakai permen. Emangnya? Ngomong apaan sih? IQ gue segitu rendahnya? Hei Xiao Xin nggak sebodoh itu. Tapi Eki kamu agak rendah. Jangan ketawa. Jangan pikirin Eki. Lagian kali ini keluar nggak bakal keluar uang. Apalagi kan kamu yang nyuruh gue keluar buat belajar sesuatu. Emang kamu? Iya gue yuk pergi aja. Kalian berdua mau pesen 1 kamar? Atau 2 kamar? Gak mungkin, pasti 2 kamar. Mikirin apaan sih? Jangan takut sayang. Lihat deh gue baik banget kan? Ayo gue udah siapin sesuatu buat kamu. Apaan nih? Ginjal. Mau ngapain? Gue tebak kamu bakal nemuin masalah soal seks selama perjalanan ini. Jadi kamu harus makan ini buat nutrisi sebelum pergi. Tuh Emma bener. Meskipun anggur yang bagus layak disimpan. Tapi soal yang lain, kamu gak bisa nyimpen terlalu lama kan? Itu hal yang bikin senang. Ada satu hal yang harus kamu ingat. Proteksi itu wajib dilakukan. Iya, keselamatan itu penting. Sialan. Nggak malu apa? Gue nggak mau ngomong nggak jelas sama kamu. Meskipun begitu, kita tetap saudari sejatimu. Bener, kita bahkan kasih saran buat kamu. Oke. Jangan mikirin itu. Mari kita bagi-bagi hal baiknya. Apa? Apa yang terjadi? Orang-orang ini semua diperkenalkan kepada saya oleh ibu saya. Kamu bisa kencan buta. Dengan mereka saya tidak butuh itu. Apakah ada pria tampan? Selama liburan saya, jika kamu punya waktu, kamu bisa bertemu semua pria ini. Cukup ambil sebagian beban dari pundak saya. Kalau tidak, ibu saya akan terus mengomel saya. Apakah kamu memberitahu ibumu bahwa kamu akan pergi ke Qingdao? Saya lupa. Jangan bergerak, berikan uangmu. Kamu membuat saya takut. Saya hampir terkena serangan jantung. Benci kamu. Ibu kamu mencoba melindungi uang itu, pelit. Apakah ini untuk saya sendiri? Ini untuk pernikahanmu, mas kawinmu. Oke, saya tahu kamu paling mencintai saya. Nah, lihat apa yang saya beli untukmu. Ayam goreng kesukaanmu. Apakah saya baik? Kamu benar-benar pandai berbicara. Jika kamu benar-benar ingin menjadi anak yang Bawakan berbakti. Saya menantu. Saya juga menginginkan itu. Di mana saya bisa menemukannya? Baiklah, ambil saja, atau akan dingin. Saya seharusnya tidak makan terlalu banyak gorengan akhir-akhir ini. Apa masalahnya? Bukankah ini makanan favoritmu? Apakah kamu ingat Paman Liu yang menjalankan warung makan di sebelah Ya, kita? bukankah dia sering datang makan pangsit? Dia didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Apa? Saya beritahu kamu, belakangan ini, saya juga merasa tidak enak badan. Apakah saya? Jangan bicara omong kosong. Sesuatu yang tidak terduga bisa terjadi kapan saja. Jika sesuatu terjadi pada saya akan sangat khawatir tentang kamu. Kamu hanya menakuti dirimu sendiri. Kamu dalam keadaan sehat. Jangan menakuti dirimu sendiri. Stresnya luar biasa buat aku. Aku tahu, kamu pasti pikir aku cuma mengomel. Aku melakukannya untukmu. Aku sudah memperkenalkan banyak pria kepadamu akhir-akhir ini. Apa kamu sudah kencan dengan mereka? Mana mungkin aku punya waktu untuk itu? Banyak sekali kucing dan anjing di klinik hewan. Aku harus merawat mereka. Mana mungkin aku sempat bertemu dengan mereka? Dengarkan aku, tak peduli seberapa sibuknya kamu. Ini hal yang paling penting. Jangan bilang kamu tidak ada waktu. Kamu harus melakukannya. Aku akan menemanimu minggu ini. Apa kamu gila? Bagaimana bisa kamu ikut denganku? Itu kan kencan buta. Aku tidak ada waktu minggu ini. Minggu depan, aku harus bepergian. Kemana? Ke pantai. Aku baru saja menarik undian 2 hari lalu. Ayo jalan-jalan saja bagaimanapun caranya. Dengan siapa kamu pergi? Teman. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tidak, Yu Husin. Apa kamu diam-diam punya pacar? Tidak. Lihat aku dan katakan yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak. Bagaimana mungkin aku berbohong kepada kamu? Itu benar. Baiklah, aku lelah. Ayo pulang. Oke, aku ambil uangnya.
Santai saja. Kamu sangat baik. Antar aku ke bandara kan? Bukan hanya antar ke bandara. Aku juga kasih sesuatu yang bagus. Apa ini? Aku tidak bisa pakai ini. Ini bukan gayaku. Aku juga menyiapkan ini untukmu. Apa? Itu keren banget, kamu belum bisa lihat sekarang. Ini akan sangat membantumu saat kamu sampai di sana. Lihat deh senyum mesumu. Kamu bikin aku takut. Apa yang akan kamu lakukan? Sayang, santai aja. Dengan kakak ini, kamu akan merasa dunia tiba-tiba terbuka. 30 tahun sebelumnya terbuang percuma. Sayang, tetap hubungi aku kapan saja. Aku menunggu kabar baikmu. Halo, ini tempat dudukmu. Gak apa-apa, aku cari sendiri. Nona Yu, tempat dudukmu di sini. Terima kasih. Kamu cukup tepat waktu. Bisa dimengerti. Kamu dapat banyak harus tepat waktu. Kalau tidak bisa naik pesawat sayang banget. Apa yang kamu bicarakan? Aku cuma tidak punya kebiasaan terlambat. Om ini, tolong ambil tasmu. Apa? Ambil tasmu. Ini tempat dudukku. Kamu kan laki-laki. Kenapa bawa tas warna-warni? Itu seleramu. Kelihatannya seperti tas. Apa yang salah dengan matamu? Bukannya ini tas. Terus ini apa? Aku khawatir setelah penerbangan panjang, punggungmu akan tidak nyaman. Jadi aku belikan bantal khusus untukmu. Bagaimana bisa itu bantal dan ada pegangannya? Jangan sok. Kamu yang kasih ke aku. Kenapa aku tidak ambil? Sekarang itu punyaku, terima kasih. Ini pertama kali kamu naik kelas 1 kan? Jangan khawatir, aku di sini. Aku kasih tahu bagaimana menikmatinya. Semua tombolmu di sini. Ini untuk mengatur volume, itu untuk earphone, itu panggilan. Lucu. Meski belum pernah mencobanya, aku tetap tahu sesuatu. Bagus, maksudmu apa? Tidur sekarang. Aku kasih tahu, mereka akan mengantar makanan sebentar lagi. Bisakah satu orang makan 2 kali? Maaf Tuan Lin, kamarmu sedang dibersihkan. Mungkin kamu harus menunggu sebentar. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sekitar setengah jam. Kalau begitu kamu bisa check-in. Bagaimana kalau begini? Aku akan check-in kamu dulu. Lalu koper akan disimpan di resepsionis. Kamu bisa nongkrong di sana sebentar. Kalau kamu keluar dan berjalan seratus meter ke kanan, ITU jalan komersial pejalan Di kaki pulau paling ini. Oke, ayo kita belanja. Ayo. Aku lapar, ayo makan dulu. Kenapa kamu menatapku? Kamu sangat tampan, aku tahu itu. Apa kamu hanya makan makanan dari hotel setiap kali? Apa setiap kali aku keluar? Hanya untuk urusan bisnis. Apa kamu pikir aku punya waktu luang sebanyak kamu? Selain itu, apa salahnya dengan hotel? Sangat nyaman. Sangat membosankan. Apa yang kamu katakan? Apa? Ini pertama kalinya. Seorang wanita bilang padaku, aku orang yang membosankan. Itu karena mereka belum melihat dunia. Ini hotel terbaik di pulau ini. Kamu tahu berapa biaya untuk makan di sini? Jadi aku bilang kamu tidak mengerti kehidupan. Barang-barang mahal itu tidak perlu. Aku memandang rendah orang seperti kamu. Kalau begitu beritahu aku, bagaimana cara hidup yang baik?
apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Tidak, bagaimana denganmu? Ayo dong, aku selalu ke pantai. Jadi sepertinya aku harus nongkrong sama kamu kali ini. Tentu saja stop. Kalau kamu di sini, kamu harus mencoba makanan pantai. Makanan spesial, ayo. Jadi makanan pantai apa yang spesial? Ikut aku cepat. Halo, halo. Halo, Nona, kamu terlihat sangat cantik. Kamu dari mana? apa yang kamu katakan? Yah, tidakkah kamu mengerti apa yang aku katakan? Itu cukup sederhana. Kamu tidak mengerti. Aku bertanya padamu, di mana rumahmu? Aku dari Qinhuangdao. Dari Hebei. Kamu sedang apa di Beijing? Apakah kamu punya mobil? Apakah kamu punya rumah? Apakah ada asuransi sosial dan dana perumahan? Aku sedang bekerja di rumah sakit hewan temanku. Kadang-kadang aku bermain peran di beberapa film. Rumah di Beijing itu sewa. Aku tidak punya mobil. Lalu apakah kamu sudah merencanakan untuk membeli mobil di Beijing? Tidak. Karena mudah terjebak macet di Beijing. Lebih nyaman naik kereta bawah tanah. Tidak, maksudku. Kamu tidak punya uang. Itu tidak ada hubungannya dengan macet, mengerti? Tapi tidak apa-apa kalau kita bisa menikah. Aku akan membelikanmu 7 mobil. Semuanya punya warna berbeda. Kamu bisa memilihnya sesuai suasana hatimu. Kamu bilang tadi kamu seorang aktris. Drama apa saja yang pernah kamu mainkan? Aku bukan aktris terkenal. Hanya beberapa peran kecil. Lalu bagaimana dengan aku? Lihat penampilanku. Lihat bentuk tubuhku. Tidakkah kamu berpikir, aku terlihat seperti bintang? Kuo Degang. Bukan muridnya Yu Yunpeng. Kami dulu tinggal di tempat yang sama. Atau aku bisa mengucapkan sebuah teka-teki lidah. Tunggu, dengarkan aku. Tidak perlu Phoenix merah muda, Phoenix kuning. Phoenix merah, Phoenix berwarna-warni. Bagaimanapun aku tahu banyak tentang Phoenix. Ungu dan hitam. Mari kita ngobrol. Apa? Kita bisa bicara tentang apa saja. Apakah kamu punya pacar? Tebak saja ya. Tebak lagi. Pada usiamu, kamu seharusnya sudah menikah dan punya anak. Bagaimana bisa kamu tidak punya pacar? Apakah kamu punya pacar? Tidak. Aku rasa begitu. Nona Qin, kamu belum pernah bertemu pria yang kamu sukai. Atau kamu hanya tidak suka pria? Apa maksudmu? Maksudku kamu sangat baik. Bagaimana bisa kamu tidak punya pacar? Ini pasti masalah besar. Apakah kamu begitu? Katakan padaku. Apa masalahku? Aku sudah melihat banyak pasien seperti kamu. Kedekaku memberi tahu mereka. Pikiran terdalam mereka. Sebagian besar dari mereka tidak mau menerima. Bahkan ada yang menjadi marah. Karena kamu tidak tahu pikiran terdalammu. Di dalam pikiranmu. Biarkan aku yang memberitahumu. Biarkan aku membantumu. Ayo mari kita rileks. Kemudian lakukan bersamaku. 1, 2, 3 tarik napas. 1, 2, 3 hembuskan. Rasakan. Sangat menyenangkan. Sekarang ambil hatimu. Katakan pikiranmu yang paling jujur. Katakan. Kamu benar-benar bodoh. Bagaimana bisa kamu mengutukku?
Ayo ini sangat menarik. Haruskah kamu begitu bersemangat? Apakah ini pertama kalinya ke pantai? Aku tidak peduli berapa kali aku ke pantai. Aku bisa merasa segar setiap kali. Kamu tidak mengerti apa-apa. Kesegaran aku bukan kamu tunggu. Apa? Cowok ganteng butuh layanan? Keren, dari mana kamu dapatkan itu? Jangan khawatir sewa. Masuk ke mobil. Bisa kamu lakukan? Tentu. Layanan apa? Duduk saja. Sangat nyaman. Akhirnya aku bisa beristirahat. Oke, kamu bisa mundur. Kembali ke kamarmu sendiri. Ini kamarku. Tidak, ini seharusnya kamar kita. Apa maksudmu? Kita berbagi satu kamar. Omong kosong. Itu turbulan madu. Pernahkah kamu melihat pasangan baru menikah tidur di dua kamar? Masalahnya kita bukan pasangan. Kenapa kita harus tinggal dalam satu kamar? Jika kamu tidak suka, kamu bisa turun dan pesan kamar lain dengan uangmu sendiri. Aku tidur di tempat tidur dan kamu tidur di sofa. Kenapa? Aku tidur di sofa dan kamu tidur di tempat tidur. Aku tidak menerimanya, aku harus tidur di tempat tidur. Bagaimana bisa kamu begitu tidak masuk akal? Jadi apa aku wanita? Berlembutlah padaku. Apakah kamu seorang gadis? Aku tidak pernah berpikir kamu adalah seorang wanita. Lihat apa yang kamu makan tadi. Kamu makan lebih banyak daripada aku. Ayo dong. Kamu nggak boleh menghina pribadi. Aku kasih tahu. Aku nggak peduli, bangun. Lupakan saja, kamu cukup menyedihkan. Aku akan menahannya saja. Aku kasih kamu setengah tempat tidur. Sekarang kamu yang merasa teraniaya. Gak apa-apa. Bangun, tidur di sisi kamu. Ini batasnya. Jangan melewati garis. Aku lihat berapa lama kamu bisa tahan. Tas kamu ada di tempatku. Aku nggak peduli. Ambil nggak? Kamu nggak mau ambil ya? Ambil. Nggak mau. Nggak kamu ambil atau nggak? Aku akan lepas sepatu. Ribet banget. Apa? Sial. Gimana bisa kamu? Begitu menjijikan. Dari mana asalnya? Jangan pura-pura polos. Ini jatuh dari tas kamu. Oke. Maksud kamu apa? Gimana bisa aku taruh barang menjijikan ini di tas aku? Peribahasa lama benar. Kamu nggak bisa menilai buku dari sampulnya. Kamu cuma pura-pura konservatif. Sekarang lihat apa yang kamu bawa. Aku nggak menilai kamu. Tapi kamu nggak perlu bawa banyak-banyak. Lihat tubuh kecilku. Bisa aku lakukan hal seperti itu. Ini beneran bukan punyaku. Kamu beneran nggak punya sifat wanita. Apakah kamu pernah dapat pendidikan tradisional di Cina? Oke, aku nggak akan berdebat sama kamu. Kamu nggak ngerti, aku harus ke kamar mandi dulu. Nanti aku ngobrol sama kamu lagi. Hei. Donan. Sayang, aku ingin tahu. Xiaoxin belakangan ini. Xiaoxin. Yuhusin tidak ada di sini. Dia pergi jalan-jalan dengan temannya. Aku akan buat janji untukmu saat dia kembali. Kamu setuju? Tidak perlu terima kasih. Aku akan telepon dia lagi. Ayo makan malam lain kali. Sudah lama tidak bertemu. Iya, sudah lama tidak jumpa. MA, dia pemandu wisata kita hari ini. Halo. Lin Zefeng. Halo. Selamat datang di pulau, selamat datang di pulau. Tuan MA. Kenapa kamu tidak pakai jaket hari ini? Hari ini cuacanya panas. Abaikan dia, ayo pergi. Ayo pergi.
Ayo, ayo, ayo. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Baik, Tempat ini bagus, tapi kenapa panas sekali? iya belakangan ini sangat panas. Biar aku foto kamu. Bagus. Oke. Mau aku foto kamu? Cukup fotogenik. Di sana. Bagus tidak? Cukup bagus. Coba. Oke, lihat dulu. Ini adalah spesialisasi kami. Topi adalah spesialisasi di sini. Berapa harganya? 100. Apa? Ada apa? Asli atau palsu? Peluk. Mau apa? Tidak senang. Aku baik-baik saja. Aku cuma khawatir sama kamu, oke? Sekarang banyak banget satir. Mereka menyamar jadi pemandu wisata untuk menipu turis perempuan lajang. Keduanya mau melakukannya. Bukan urusanmu, kamu yang bakal ditipu. Berapa harga kucing keberuntungan ini? 120 untuk sepasang. Bisa beli satu aja. Permisi, ini dijual sepasang. Kalau dibeli, kasih satu ke suamimu. Terang banget. Kalau punya suami aku nggak butuh ini. Bisa jual 200. Oke, deal. Terima kasih. Kamu ngapain? Pak MA. Ayo sini. Kamu ngapain? Ada apa, ini kesempatanmu untuk tampil? Bayar. Bukan urusanmu, aku yang bayar. Beneran nggak perlu. Ambil. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku bahkan panggil dia Pak MA, dia tetap gak bayar. Lihat jaket putihnya. Bisa nggak berhenti bicara? Ini bisa bantu kamu cari istri, ambil aja. Aku gak butuh kekanak-kanakan banget. Kasih ke aku. Oke. Bagus punya istri. Bukannya kamu nolak. Bukannya kamu nolak. Ayo, ayo. Duduk, aku capek banget. Pak MA, Pacarku datang. Perkenalkan, ini pacarku. Ini teman baikku Yu Husin. Halo, 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 halo. Kamu punya pacar. Iya. Apa itu? Oke, aku akan nemenin kamu seharian. Saya harusnya pergi sekarang. Anda berdua bersenang-senang. Saya perlu menemani pacar saya. Selamat bersenang-senang, Tang Yu. Sampai nanti. Oke. Selamat bersenang-senang saya. Selamat tinggal. Keep me update. Selamat tinggal. Dia benar-benar memiliki pacar. Siapa bilang dia tidak punya pacar? Saya adalah satu-satunya yang Anda sekarang. Sangat nyaman di sini. Saya sangat ingin tetap di sini selamanya. Mimpi hari. Apa yang salah? Meskipun kenyataannya adalah ketelevisinya, saya juga punya hak untuk mempunyai imajinasi indah. Di masa depan, saya akan kembali lagi, dan saya akan kembalilah dengan pacar saya. Anda mengalami perbedaan sebelumnya. Berubah, batin. Tidak ada yang perlu dilakukan bersama Anda.
Hei Tuema, Anda takut saya. Kenapa Anda menghubungi saya sekarang? Maaf ya Mbak Yu Husin. Yang menikmati perjalanan romantis yang bersemangat di pulau? I'm Pikroti, miss you. Saya tidak bisa bernapas. Gimana sih? Kalian berdua tidak membuat kemajuan. Apa bisa sudah 2 hari? Anda harus merasakan tentang satu sama lain. Xiaoxin, bagaimana Anda merasakan untuk pertama kalinya? Apakah Anda bahagia? Ayo. Belum ada apa dua ya, Hang Yu. Lalu apa yang Anda? Apakah hari-hari ini? Cukup makan dan minum. Saya sangat ragu itu. Dia tidak bersemangat tentang Anda. Apa? Baru saja dia menciumku. Ciuman? Bukankah itu hebat? Bagaimana perasaanmu? Aku ketakutan setengah mati. Aku minum sendiri untuk membangunkan keberanianku. Aku di toilet sekarang. Santai saja. Xiaoxin, dengarkan. Masalahnya ada pada dirimu sendiri. Tidakkah kamu selalu merasa kamu punya masalah dengan perasaan? Itu karena ketika kamu berkencan dengan pria, kamu sangat tegang dan gugup. Apakah kamu ingin jatuh cinta dengan seseorang? Aku ingin, tapi apa yang harus kulakukan? Aku akan pengecut di saat-saat kritis. Apa yang harus kulakukan? Maka kamu harus mengambil kesempatan ini. Aku menyiapkan semua itu untukmu. Aku hanya berharap kamu bisa benar-benar mengubah dirimu dengan bantuan Lin Zefeng. Xiaoxin, kamu harus mendengarkan aku. Kamu harus mengambil langkah ini. Ini adalah malam terakhir yang bisa mengangkatmu menjadi seorang wanita. Apakah kamu ingat? Ya, jangan khawatir. Aku akan mencoba yang terbaik. Kamu bisa rileks setelah minum, maka kamu tidak akan gugup. Santai. Jangan khawatir. Nikmati cinta yang indah ini. Dengannya sepenuh hati. Ayo sayang. Alkohol bisa membuat pengecut menjadi berani. Aku tidak merasakannya. Itu tergantung padamu. Ayo. Apa yang kamu lakukan? Ayo. Mengapa kamu menatapku? Aku beritahu kamu, aku minum alkohol hari ini. Kalau tidak, aku mungkin kehilangan kesempatan. Nanti, kamu harus memperlakukanku dengan lembut. Apa? Apakah kamu gugup? Tidak, aku apa yang aku gugupin? Aku sama sekali tidak gugup. Ayo, kalau begitu aku akan mulai. Ayo. Mari kita mulai. Tunggu sebentar. Baiklah. Bisakah kamu matikan lampunya dulu? Terima kasih. Maaf, ayo, aku siap. Tunggu. Pintunya sudah ditutup. Non, ini hotel.
Pintunya otomatis terkunci. Aku lupa. Baiklah, Ya, semuanya sudah selesai kali ini. Ayo. oke, selamat malam. Hati-hati jangan sampai masuk angin.